Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ini temanya antara Oten dan iblis. Waduh, saya harus merujuk minimal dua referensi. Yang pertama, melihat tema ini terkait dengan Yohanes 4:24, bahwasanya Tuhannya saudara kita Kristen itu adalah roh, dan dikatakan di dalam kitabnya Yahudi dan juga kitabnya Kristen kalau iblis itu juga adalah roh jahat. Jadi sama-sama roh. Itu referensi yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes 3:10, inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Maksudnya data ini adalah tanda anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis itu adalah setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu bukan anak Tuhan tetapi anak iblis. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya itu juga adalah anak-anak iblis. Nah, orang yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak iblis. Jadi orang yang ingin menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Ketika anak-anak iblis menyalib Yesus, hasil kerja anak-anak iblis itu dijadikan kemudian oleh teman-teman Kristen sebagai jalan keselamatan. Jadi pekerjaan anak-anak iblis ini hasilnya dipanen oleh saudara kita Kristen, yaitu keselamatan menurut versi saudara Kristen. Padahal keselamatan itu bukan penyaliban menurut Yesus. Keselamatan menurut Yesus itu sederhana kali, sangat-sangat sederhana. Yaitu hanya mengenal Yesus saja. Itu tanda untuk orang selamat. Mengenal Yesus, yang tidak mengenal Yesus, maka dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hanya orang-orang yang mengenali Yesuslah yang bisa memperoleh hidup kekal. Sayangnya Kristen itu tidak mengenal Yesus. Andai saja orang-orang Kristen itu mengenal Yesus, mustahil mereka masih Kristen hari ini. Karena orang-orang Kristen ini tidak mengenal Yesus lah, makanya gereja masih ada gelar pendeta, masih ada gelar pastor, masih ada gelar Kristen. Kalau semua manusia sudah mengenal Yesus, tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi pastor pendeta, nggak ada lagi Kristen. Seperti itu pembukaan dari saya, silakan. Ya kalau soal itu ya sama semua saja bang. Kalau tidak ada iblis ya nabi-nabi pun untuk apa diutus? Kalau tidak ada iblis, untuk apa nabi-nabi diutus? Berarti Islam juga tidak ada kalau tidak ada iblis. Iya. Jadi satu pola yang tidak seimbang ya. Kalau Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya. Harus kenal Yesus baru bisa memperoleh hidup kekal. Kalau tidak kenal Yesus, tidak memperoleh hidup kekal. Nah, saudara Kris, Yesus ini mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus. Supaya kita peroleh hidup kekal itu, Yesus ini harus dikenali sebagai apa? Satu-satunya yang kau utus. Ya, utusan itu banyak, bahaya ini. Nabi Musa juga utusan, Daud, Harun, Salomo, Nuh, itu utusan semua itu. Abraham, itu utusan Tuhan semua itu. Berarti Anda benar kan perkataan saya tadi? Orang-orang Kristen itu tidak mengenal Yesus. Ini malah dibilang satu-satunya utusan katanya. Bukti bahwa Anda tidak mengenalnya. Sebentar.
Padahal sederhana Yesus itu untuk dikenali itu sangat sangat sederhana, dengan sambil merokok, isap kopi, duduk di sawah, lihat orang lagi panen padi, orang dengan mudah mengenal Yesus. Tapi karena iblis ini pandai sekali menyesatkan manusia, maka hidup kekal itu dihilangkan, tanda-tanda hidup kekal itu dianggap sepele. Sorry, ayatnya bunyi Yohanes 17 ayat 3. Iya betul. Coba Anda bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, mengenal Yesus sebagai apa di situ? Engkau utus. Berarti dia utusan atau dia Tuhan? Utusan kalau ayat ini. Nah, terus kenapa Kristen menyembah dia? Yang kami sembah itu Allah melalui Yesus Kristus. Berarti Anda tidak mengenal Yesus kalau begitu. Anda tidak mengenal Yesus. Pernah Yesus mengatakan, jika engkau ingin menyembah Allah maka sembahlah aku. Enggak ada itu Yesus pernah mengatakan. Inilah bukti bahwa Kristen itu tidak mengenal Yesus. Makanya diusir. Yesus itu Tuhan atau utusan? Utusan. Tapi Kristen memanggilnya Tuhan, makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, Yesus juga tidak mengenal kalian, karena kalian juga tidak mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus memperoleh hidup kekal. Orang yang mengenal Yesus mendudukkan Yesus sebagai utusan, tidak bergeser, sedikit pun tidak bergeser. Mengenalnya sebagai manusia biasa tidak, mengenalnya sebagai Tuhan juga tidak, tapi cukup mengenal sebagai rasul, utusan Tuhan. Dah, hidup kekal selesai. Kalau Anda mengatakan dia menyembah Allah melalui Yesus, itu Anda tidak mengenal Yesus berarti. Gimana saudara? Masih mau menyembah Yesus? Mengikuti Yesus. Nah, kalau mengikuti Yesus jangan sembah. Siapa yang sembah? Saya sembah Bapa sesuai ajaran Yesus. Berarti Anda tidak menyembah Yesus? Mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya. Iya, berarti Anda tidak menyembahnya kan? Ya tidak. Oh, berarti dia hanya rasul? Iya, bisa di rasul, nabi, guru. Ya udah, kalau gitu ikuti saya. Asyhadu. Saya harus belajar terjemahannya dulu tuh. Aku bersaksi. Coba ikuti. Jangan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Dia yang mengutus Yesus. Dan aku bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Udah selesai. Itu sudah ada di sana. Nah, coba. Aku bersaksi. Sudah ada di syahadat para rasul, sudah sering kami ucapkan. Ya coba, aku bersaksi. Jangan. Kalau Anda sudah mengenali Yesus, berarti Anda sudah melakukan syahadatain. Nah inilah apa ya, saudara-saudaraku Kristen, terlalu tinggi egonya. Padahal sederhana kali pun, kata Yesus, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka cukup mengenali aku, bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Di luar dari konsep itu, neraka. Neraka pasti. Karena Yesusnya mau dikenali sebagai utusan Tuhan saja. Bahkan lebih jauh, Yesus memberikan pengajaran nih kepada Kristen. Karena Kristen yang punya kitab. Seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Setelah firman itu mereka terima, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba. Seluruh murid Yesus disuapin Yesus dengan firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Mereka bertemu dari mulut Yesus sampai di kuping mereka tanpa perantara. Setelah mereka mendengarkan segala firman itu, mereka yakin dengan sepenuh hati bahwa betul-betul Yesus ini guruku
dia adalah rasul utusan Tuhanku. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 8. Jadi penggarisan antara pengikut Yesus dengan Kristen itu jauh beda. Kalau Kristen dengan tema yang ada di sini itu sulit bagi saya untuk membedakan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan dan anak-anak iblis atau hamba-hamba iblis itu bisa dibedakan. Karena hamba-hamba iblis itu tidak berbuat kebenaran. Tidak berbuat kebenaran. Contoh misalnya mereka menuhankan Yesus, mengatakan Yesus mati disalib, nebus dosa. Itu bukan kebenaran itu. Karena tak ada kemudian konsep yang membenarkan keselamatan itu diterima dengan cara membunuh orang yang benar. Itu nggak ada konsep itu. Seperti itu saudaraku Kris. Jadi Anda sudah benar ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Anda sudah benar itu. Yang penting jangan berubah. Jangan ada tapinya. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan itu sendiri juga. Bah, parah. Berarti Anda tidak mengenalnya. Bang Suma tahu kan syahadat para rasul? Iya tahu. Kan cukup jelas di situ. Iya betul. Tapi pada praktiknya saudara Kristen ketika dia beribadah hari Minggu yang disembahnya Yesus. Mulut mengatakan rasul, utusan. Tapi praktiknya Yesus adalah Tuhan. Sama seperti ketika Anda melihat seekor ayam, tapi Anda mengimaninya sebagai kambing. Berarti Anda tidak mengenal ayam tadi. Coba contohnya hari Minggu kami menyembah Yesus itu di mana? Ya. Contohnya. Jadi yang diibadahi oleh orang Kristen itu selama ini siapa rupanya? Ya contoh kan Yesus. Contoh praktiknya di gereja atau contoh praktiknya apa? Orang Kristen itu menuhankan Yesus, kawan. Mereka mengatakan Yesus itu adalah sehakikat dengan Tuhannya. Yesus itu adalah setara dengan Tuhannya. Yesus itu adalah teofani dari Tuhannya. Inkarnasi dari Tuhan. Dia mengambil apa? Yohanes 1. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu menjadi daging. Dia mengambil itu. Bahkan mereka nggak ragu mengambil Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahwa Yesus yang adalah daging itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun menjadi manusia. Artinya mereka tidak mengenal Yesus. Cuman mulut aja yang berbusa-busa. Yesus, 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 Yesus. Tapi ternyata dia tidak kenal Yesus. Nah itulah kebanyakan saudara-saudara Kristen seperti itu adanya. Silakan. Yesus turun, Allah turun jadi manusia saya tidak pernah dengar di Katolik. Lah itu yang ada di dalam Filipi 2 nomor 6 coba Anda baca. Filipi 2 nomor 6. Iya, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahkan sampai nomor 11. Kalau Katolik berdoa itu kan lewat doa yang disampaikan kepada Bapa melalui perantaran Yesus Kristus putramu. Biasanya begitu. Iya, saya kalau berhadapan dengan orang Kristen yang menuhankan Yesus mutlak, dia katakan apa? Itu cuma contoh. Yesus menjadikan contoh untuk menjadi teladan. Makanya dia berdoa seperti itu. Filipi berapa tadi, Bang? Yesus. Filipi 2. Nomor 6 sampai nomor 8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Belum tidur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo Chris, semangat belajar Chris. Tapi harus ada perubahan, jangan gitu-gitu aja. Bang Arif, Masya Allah Bang Arif. Bang Arif boleh minta ini Bang Arif. Ikan hiu. Bang Arif. Mantap. Batuk bang, aduh batuk. Ayo lo, Pak Arif. Jangan banyak mikir. Habis di sini nanti telepon Dewa ya bang ya. Ada satu hal urgensi yang harus Dewa sampaikan ini. Apalagi Malaysia. Nanti telepon aja ke Dewa. Jam berapa menelpon, Wak? Jam 100 nggak apa-apa, jam berapa nggak apa-apa. Ini soalnya urgensi banget gitu. Apaan sih? Dinda Alip nggak mau ikut ke Bandung, Dek? Oh, mau persiapan ya? Sorry. Iya, Gurunda. Masih banyak yang belum kelarnya ini, lagi dikejar. Oh gitu. Iya. Atau Bang Peta dulu Advokat lah. Umasugi, advokat Umasugi, ada apa abangku? Naiklah bang. Kalau ada sesuatu hal yang penting. Teman-teman kita lagi berobat jalan. Jam 24 jam. Teman kita lagi berobat jalan bang. Bahkan kalau Anda melihat Kolose 2 nomor 9 itu ngeri-ngeri sedap itu Bang Martin Chris. Halo saudara advokat dari sekte mana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngomong 3 menit aja bang. Iya, yang penting nggak capek. Silakan. 2 menit lah, 2 menit. Jadi saya itu sempat menawarkan diri buat teman-teman apolog Muslim yang sempat dulu dilaporkan di Polda Jatim. Iya bang. Untuk upaya hukum dan apapun, saya dan tim di kantor siap dampingi teman-teman. Jadi akan berdebat kalau ada saudara-saudara saya dari apolog Muslim yang dilaporkan ke polisi, saya siap dampingi Pak. Cuma-cuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siap, itu aja. Masya Allah. Terima kasih. Iya, itu Bang Dewa sudah banyak itu yang mau laporin dia. Siap, nanti saya dikontak aja nama Bang. Iya, dengar tuh. Pak Advokat, ya siap bang. Pak Advokat, Ya. ini kebetulan ada satu hal urgensi juga ya. Nanti Dewa ceritakan dulu ke Bang Juma. Soalnya ini udah masuk ke ranah hukum. Ya. Sudah masuk ke ranah Iya, hukum. Tapi sekalian Dewa pengen dapat satu pencerahan lah dari Bapak. Nanti Bapak DM ke Dewa. Siap. Nanti Dewa tinggalkan nomor WA. Ya. Dewa juga nunggu telepon dari Bang Juma ini. Ya, ya Bang. Soalnya ini menyangkut apa ya? Dewa nggak bisa cerita di sini dah. Ya. Nanti Dewa ceritakan ke Bang Juma sama ke Bapak nanti ya. Ya, siap Bang. Ini penting banget soalnya, penting banget. Baik. Siap. Lanjut. Ya. Oke Bang Juma, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Baik, Pak makasih Advokat. ya Bang. Masya Allah, Ya. luar biasa. Ya. Cuman
kalau Kang Dewa ini berapa kali dilaporkan pun lolos terus. Kenapa begitu ditengok masih anak SD? Jadi ini bimbingan orang tua. Seragamnya SD, tasnya SD. Sekali-sekali kita Tadi kita mau ke kanan, tiba-tiba saya ngeluarin uang 100.000. 1.000 rupiah. Saya kena hipnotis 1.000 rupiah tadi, Pak. Aduh. Hipnotis dia, nggak diminta duitnya, keluar sendiri ya. Iya, Bang. Luar biasa itu, cuma bilang kanan atau kiri. Kanan, Pak. 1.000 rupiah itu langsung. Wah. Kacau, kena hipnotis Dewa. Dewa. Lagian juga parkir 1.000 di mana? Emang masih ada di negara ini parkir 1.000? Ada, Bang. Nah itu dia. Oh. Tukang parkirnya yang kena hipnotis malah, Wak. Mestinya 2.000 minimal. Ya Bang, nanti ada terkait halal apapun, terkait laporan atau ada somasi, tolong saya dikabarin ya Bang ya. Nanti saya bantu. Baik, Siap. Ya Bang. Saya izin turun Abang. Insya Allah. Oke, siap. Terima kasih Pak Advokat. Masya Allah. Sehat selalu. Ya, Bang. Anda tadi saya dengar dari Mang Martin Kris itu, Gurunda. Siap. Apa tadi Gurunda katakan itu, terus dia bilang gini, aku tidak pernah dikenal di gereja itu. Filipi 2 nomor 6. Sebenarnya kalau Anda mendalami materi yang ada di kitab saudara itu sama persis dengan cerita Krishna. Ketika Brahma kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Krishna itulah dia. Tapi Krishna masih di atas, levelnya masih di atas karena Krishna sakti dia. Banyak kemudian musuh-musuhnya dilumpuhkan. Kalau Yesus sudah turun jadi manusia, dia pula yang dilumpuhkan di atas salib. Sudah begitu, semua kotoran yang ada pada manusia dilemparkan kepada dia. Kotoran dalam hal ini dosa ya. Semua dilemparkan. Kasihan Yesus itu di dalam Kristen, sangat kasihan. Betul-betul mengalami satu kehinaan yang luar biasa. Bayangkan aja nih, harusnya kita mengutuk orang yang melakukan pemerkosaan misalnya terhadap anak kandungnya sendiri. Ketahuan anaknya hamil, dibunuhnya. Perbuatan yang bejat seperti ini itu diambil alih oleh Yesus. Dan pelakunya ya selonong boy, perdeka. Begitu juga mereka yang memperkosa ibu kandungnya, membunuh ibu kandung yang telah melahirkannya, ya bebas tanpa hukuman. Karena kenapa dosa-dosa yang itu, kotoran tersebut dilemparkan ke Yesus. Jadi apa bilangnya ya, Yesus ini sangat kasihan. Betul-betul. Tapi kalau di Islam, ya Allah ya Karim, jangankan Yesusnya, ibunya saja itu tidak ada kehinaan baginya. Ibunya tidak pernah disentuh laki, apalagi sampai bertunangan, apalagi mau diceraikan sama seorang laki-laki yang bukan suaminya. Tapi Itu di Islam itu. Gurunda. Gimana kan? Bukannya sebenarnya nggak perlu kita kasihan kepada Yesusnya. Karena yang Yesus itu yang tersisa itu kan bukan Yesus yang Nabi Isanya kan? Iya, betul. Tapi yang diserupakan dan orang yang diserupakan memang itu adalah orang yang berdosa, memang sudah wajar untuk dibunuh gitu kan? Iya, tapi polanya begini kan dah. Ada seorang ibu memiliki anak namanya Bom-Bom, dibesarkan dengan susah payah kan ya. Kemudian Bom-Bom ini diangkat kemudian oleh Tuhannya ke langit. Tapi cerita-cerita yang terjadi terhadap Bom-Bom, terhadap seseorang yang teraniaya, terzolimi, terhina, itu
diceritai kemana-mana bahwa itu adalah bom-bom. Betapa pedihnya itu. Orang tuanya, keluarganya, pergi anaknya dengan cerita fitnah yang begitu besar terhadap dirinya. Padahal ternyata bukan anaknya yang mengalami itu. Ya, betul. Tapi cerita itu sudah terlanjur merebak kemana-mana. Bom-bomnya yang ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin. Bom-bomnya yang menanggung dosa-dosa orang-orang. Orang lain yang mencuri, dia yang menanggung. Dan itu hanya berupa fitnah. Makanya ketika bom-bom turun ke bumi, dibilangnya, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dianggap pembuat kejahatan? Masa dosa-dosa mau kau lemparkan ke saya? Padahal ucapan Yesusnya yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita Kristen adalah, apabila kamu tidak memikul salibmu sendiri, maka kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Matius berapa itu? Matius 16. Matius 16 kemudian Matius 16 kemudian nomor 24. Jadi harus memikul salib, memikul beban. Memikul beban masing-masing baru bisa menjadi murid Yesus. Yesusnya berkata, kalau kamu tidak memikul salibmu sendiri, ya, kamu tidak bisa mengikuti aku. Itu. Bahkan Yesus mengatakan lebih jauh begini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi murid Yesus itu harus berjuang demi Yesus, bukan Yesus yang berjuang demi dirinya. Yesus sendiri yang ngomong kayak begitu. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Nah ini malah dibalik. Yesus yang harus mati menanggung mereka. Gimana ceritanya? Kebalik. Kebalik ajaran ini. Karena Yesus menerangkan kemudian, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesusnya yang mengatakan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Pemutarbalikan fakta. Karena Yesus itu dijadikan hanya sebagai aksesoris pelengkap. Sedangkan yang mereka lakukan itu ajaran manusia. Ajaran Paulus. Paulus itu tidak menerima firman dari Tuhannya Yahudi, enggak. Paulus mengaku, aku menerima firman bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Entah siapa. Ajaran Yesus Kristus itu selesai ketika dia sebelum naik ke surga, enggak ada lagi firman Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Enggak ada lagi firman. Tapi Paulus setelah Yesus sudah terangkat, setelah ajarannya tamat, murid-muridnya sudah menerima semua firman. Tiba-tiba menerima 13 firman, 13 buku. Dari mana dia terima? Dari Yesus. Di mana Yesus pernah mengajar firman selain daripada kepada murid? Itu enggak ada. Lalu kemudian teman-teman akan berdalih, Yesus pernah datang kepada dia. Kapan? Oknum yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Iya. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Berarti nggak boleh percaya kepada Paulus. Malah teman-teman Kristen percaya. Nah inilah celakanya itu di situ. Makanya mereka ini diusir oleh Yesus. Karena menurut Yesus hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan, titik. Gak perlu lagi kau butuh ajaran-ajaran yang lain. Gak butuh lagi kau Paulus, gak butuh Lukas, gak butuh yang lain. Pokoknya kamu percaya saja aku ini utusan Tuhan untuk Bani Israel, maka kalian akan selamat.
Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Coba, harus menyangkal dirinya. Ini malah tidak. Mereka harus melimpahkan semuanya kepada Yesus. Sedikit-sedikit Yesus. Semua ditanggung Yesus. Mereka yang berleha-leha. Padahal Yesusnya terbalik ajarannya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Apa maksudnya memikul salibnya? Memikul bebannya sendiri, memikul dosanya sendiri. Jangan dosanya Yesus suruh pikul. Ini kelemahan cara menangkap data ada pada teman-teman kita Oten. Dia hanya berpangku kepada doktrin dan dogma, dalil yang tidak perlu. Bayangkan ya, ketika dikatakan dalam Roma 8 nomor 10, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka memang akan mati. Kita memang akan mati karena dosa. Coba. Siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, Kristus ada dalam dirinya, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Siapa yang ada Yesus pada dirinya, maka tubuh mati karena dosa. Lah, mana yang betul ini? Mana yang betul? Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, ini saudara Martin tidak kuat mendengarkan. Pasti tidak kuat. Karena konsep penyaliban, tebus dosa itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesusnya, lu mau apa? Mau hidup kekal, guru? Sederhana. Apa itu, guru? Kenali aku sebagai Rasulullah, Rasul utusan Allah. Dah selesai. Tapi kan saya bukan Bani Israel. Ya sudah. Kalau kau bukan Bani Israel, cukup kau imani saja. Dan tidak ada kewajibanmu untuk mengikuti apa yang menjadi prosesi keagamaan Yahudi. Karena ente bukan orang Yahudi. Tunggu nanti akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Kesanalah engkau akan berkiblat. Karena dia diutus untuk litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jami'a, semua. Sedangkan saya hanya untuk Bani Israel. Itu pun kalau kau percaya kepada Ahmad, pasti dia akan mengajarkan engkau untuk memuliakan aku. Mengajarkan engkau untuk mengakui aku sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Nah, di situ kau akan memperoleh hidup kekal. Karena begitu beliau Nabi Ahmad ini, dia akan memuliakan aku dan engkau diajarinya untuk memuliakan aku. Dia akan datang mengakui aku sebagai hamba Allah yang diberi ketetapan dan diberi nikmat kenabian. Dan dia akan mengajarkan itu kepadamu. Sehingga konsep hidup kekal itu ada pada diri. Begitu kau menjadi pengikut Nabi Ahmad, maka kau akan mengakui la ilaha illallah Isa Rasulullah, hidup kekal. Daripada kau seperti ini sekarang, siapa yang ngajarin? Hidup kekal itu adalah makan darahnya, makan dagingnya, minum darahnya. Mana ada? Matius 16, 24, 27. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, ini satu kelemahan lagi nih. Kelemahan yang dimiliki oleh saudara-saudara Oten. Apa kelemahannya? Ketika Yesus berbicara di dalam kitab mereka, seakan-akan mereka merasa bahwa Yesus sedang bicara sama mereka. Lucu kan? Lucu. Ketika ada sebuah buku lontara Sarewi Gading sedang berbicara kepada putranya si Lasok Bolong. Si Lasok Bolong, jika engkau suatu hari nanti turun gunung, jangan lupa menggunakan baju warna hitam, sendal jepit, warna kiri adalah berwarna pink, yang kanan warna ungu. Supaya engkau bisa dibedakan oleh masyarakat bahwa engkau adalah keturunan raja. Oten baca buku itu, baca. Lalu diajarkanlah orang di dalam rumah mereka. Ada perintah Sawery Gading. Apa perintahnya? Kalau kita turun gunung, apa itu? Kita harus pakai sendal yang sebelah kiri kuning, yang sebelah kanan ungu. Oh ya? Iya.
Kita ikuti ya, iya, amin, halilintar. Padahal itu ucapan Sawery Gading kepada putranya, kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Mereka si penumpang gelap pula yang merasa. Makanya bukan lasoknya aja yang bolong, otaknya yang bolong semuanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berarti berbicara kepada Bani Israel. Bukan berbicara kepada orang Makassar. Bukan. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ya bagaimana itu bos? Dia harus menyangkal dirinya, berat. Lalu ia memikul salibnya sendiri. Maksudnya salibnya Yesus, tidak, salibmu sendiri. Dosamu sendiri kau tanggung. Dosamu sendiri kau tanggung. Dan setelah kau tanggung seluruh dosamu, ya kau harus mengikuti aku. Nah itu baru, ini seirama dengan Matius 19. Matius 19 ditanya, Guru, ya paman, apa aja yang harus saya lakukan supaya bisa masuk surga? Mau tonggak dong saya masuk surga ya dede, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Yesus? Lakukan seluruh apa yang menjadi perintah Tuhan. Coba, apa perintah Tuhan? Ada nggak di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Roma, Filipi? Ada nggak? Nggak ada. Perintah Tuhannya itu ada di kitabnya Yahudi, yaitu Torah. Jadi maksudnya Yesus, kalau mau hidup kekal itu lakukan Taurat. Jangan malah kau hapus, kau celuk. Kau hapus nggak bisa masuk hidup kekal. Syarat pertama aja kau nggak lulus. Syarat pertama, syarat kedua, ada 3 syarat yang Yesus sampaikan ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, Saduki pada saat itu, ahli Torah. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga hidup kekal? Yesus mengatakan, kamu harus melakukan segala kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa yang mana? Hukum Torah. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 5 nomor 19. Hidup kekal itu kamu dapatkan, dan bahkan jika engkau mengajarkan kepada orang lain, yaitu tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Torah, malah mengajarkannya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Berarti harus menjalankan hukum Torah dan tidak meninggalkan, tidak menghapuskan, tidak meniadakan. Kalau meninggalkan karena capek, karena lelah, karena khilaf, teledor, lalai, solusinya apa? Ya bertaubat. Itu solusinya. Yang pertama adalah lakukan segala kehendak Tuhan. Si murid mengatakan, pura mana nih jelo jama bosku. Semua sudah kukerjakan kawan. Diperintahkan jangan ada sembahan lain. Saya tidak menyembah yang lain. Puasa, saya sudah puasa. Zakat, sudah mau zakat. Sunat, sudah tomak sunat. Apalagi, semua sudah aku lakukan. Nah, berarti lulus. Syarat pertama, naik kelas 2. Di kelas 2, apalagi? Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Nah, itu beramal soleh. Itu level kedua untuk memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus loh, yang pertama lakukan segala perintah Tuhan, Taurat. Yang kedua, lakukan Amsal. Amsal berapa? Amsal 17. Lakukan itu. Bersedekah, berimpak, bayar zakat dan seterusnya. Infakkan hartamu. Infakkan hartamu. Berikan kepada si miskin. Berikan kepada si janda. Berikan kepada mereka yang berjuang di jalan Tuhan. Jangan kau kemudian yang lain. Jual hartamu. Itu kalau kau sudah lolos, maka kau akan naik level 3. Kelas 3.
Yang pertama tadi menjalankan segala perintah Tuhan. Yang kedua bersedekah, berinfak, beramal soleh. Berinfak, berzakat. Dan yang terakhir adalah menjadi pengikutku. Ikutilah aku, kata Yesus. Jadi ada 3 komponen ini. Yang pertama, melakukan segala perbuatan yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Yang kedua, beramal soleh. Dalam hal ini berinfak, bersedekah. Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutilah aku. Saudara-saudara, kalau kita melihat ajaran Yesus, lalu kita melihat saudara Oten, gak nyambung. Ikutilah aku. Aku lahir, aku disunat ibuku. Sejatinya anakmu lahir, kau sunat anakmu. Aku ibadah di hari Sabtu. Sejatinya kau ikuti aku ibadah hari Sabtu. Setelah kau lihat aku masuk di sebuah gedung, namanya sinagoge, Maqdis. Ya, sejatinya kamu masuk ke sana sama, ikuti aku. Melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Masuk ke tempat itu. Mikdas, bukan Maqdis, Mikdas. Lalu kemudian setelah kau lihat aku, tengok aku bagaimana aku beribadah. Ikuti aku takbir, aku ruku, aku sujud. Ikutin. Susah ikutin aku. Ya gak bisa kau memperoleh hidup kekal. Apa yang aku lakukan? Puasa 40 hari 40 malam. Loh itu juga mau ku ikuti. Ya ikuti, katanya kau mau hidup kekal. Mau hidup kekal ikuti aku, syarat. Berat itu yang gak bisa kau ikuti aku berarti. Berat bos. Ya, mau gimana? Itu syaratnya. Makanya tak ada lagi pengikut Yesus hari ini. Seperti itu adanya. Menurut Yesus 3 komponen ini wajib mutlak dipenuhi untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertama, melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, menjual harta, memberikan kepada si miskin. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Nah, ketika Yesus diikuti, Yesus berkata, aku adalah rasul utusan Tuhan. Pengikutnya berkata, Yesus adalah Tuhan. Cilaka labedu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang aku lakukan sekarang. Dan mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengatakan diriku utusan Tuhan, utusan Tuhan, utusan Tuhan. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, ikuti aku. Aku mengatakan apa? Kamu adalah utusan Tuhan. Ya sudah, kau masuk surga. Bagi siapa aku diutus? Bani Israel. Ya sudah, bagi Bani Israel. Kamu Bani apa? Oh enggak, sorry. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Jadi solusinya gimana? Solusinya gimana? Solusinya adalah wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tuh solusinya tuh. Nah itu kan Quran. Ya sudah, solusinya di dalam Bible yang kau genggam. Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, 14, 15. Apa isinya? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Tetapi kalau aku pergi, penghibur itu datang. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Apabila dia berkata, dia tidak berkata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dikatakan. Itu yang terjadi.
Al-Quran menarasikan Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel untuk mengikut kepada Nabi setelahnya, yaitu Nabi Ahmad. Dan Yesus mengajarkan di dalam kitabnya saudara Kristen melalui catatan-catatan para pewarta. Yesus pun mengatakan, ngikut kepada roh penghibur atau roh kebenaran yang datang setelahnya yang bukan dirinya. Siapa? Kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah inilah saudara-saudaraku. Memang berat. Kembali kepada yang saya sampaikan tadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi nggak ada itu Yesus kehilangan nyawa untuk pengikutnya. Pengikutnya harus kehilangan nyawa karena Yesus. Itu baru betul. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Ini sudah membatalkan salib. Yesus membatalkan salib itu sendiri. Perbuatan lu yang harus nanggung. Aku menghakimi berdasarkan perbuatanmu masing-masing. Tolak ukur penghakiman Yesus. Kalau begitu dia Tuhan. No. Bukan Tuhan. Dari mana itu bisa didapatkan bahwa dia bukan Tuhan, bos? Bukankah dia datang menghakimi berdasarkan perbuatan menurut perbuatan manusia masing-masing? Ya. Yesus sudah menggariskan itu. Kisi-kisinya sudah dibocorkan. Jawaban soal ujian sudah dibocorkan. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa ucapan-ucapan Yesus yang kira-kira bisa memasukkan umat Islam kemudian ke neraka? Apa ucapan Yesus yang bisa memasukkan umat Islam ke neraka? Dan apa ucapan Yesus yang bisa memasukkan orang Kristen ke surga? Ini penting untuk diketahui. Kalau itu yang menjadi tolak ukur. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana firman yang dimaksud oleh Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku, wahai Tuhan, telah aku sampaikan kepada muridku. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang murah balik. Kamu jinjo. Cuman itu doang. Hanya itu saja. Ternyata intinya kau hanya rasul. Iya. Kau terima nggak firmanku itu? Oh, kalau begitu Islam lolos. Kalau cuman itu lolos Islam. Murid-muridmu setelah menerima segala firman yang engkau ajarkan kepada mereka menerimanya. Lalu mereka punya kesimpulan, ente siapa? Aku rasul menurut mereka. Benar nggak itu? Benar. Lah, kalau Islam masuk surga dong. Emang kenapa? Kamu diutus bukan untuk kami, tapi kami percaya kamu itu adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Waduh, jadi apa penghakiman ini terhadap kami? Nggak ada. Aku menghakimi kaumku sendiri. Kalau ada di luar kaumku menerima dan percaya aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, ya penghakiman apa yang mesti, ganjaran apa yang mesti aku berikan selain kebaikan? Kalau keburukan tidak mungkin, karena memang aku diutus untuk Bani Israel. Tak akan mungkin aku memberikan keburukan. Yang ada adalah kebaikan dari Tuhanku. Tapi sebaliknya, kalau ada di luar dari bangsaku, dari kaumku yang juga menerima aku, tetapi tidak sesuai dengan firman yang aku ajarkan kepada kaumku, ya kalau perlu aku kasih tendangan penalti. Kasih tendangan putar tanpa balasan. Tendangan melingkar tanpa bayangan. Oh, aku nggak pernah ngajarkan itu kok.
segala sesuatu akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Dan tolak ukur penghakiman yang akan aku berikan pada saat aku datang yang kedua kalinya adalah untaian firman yang pernah aku ajarkan kepada muridku Bani Israel. Aku mengajarkan mereka jangan meninggalkan Torah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu dibatalkan. Jadi nggak boleh dibatalin. Nggak boleh dibatalin. Nah, kalau ada yang membatalkan, baik itu dalam kaum Bani Israel maupun di luar Bani Israel, apalagi mengada-ngada tentang aku yang tidak pernah aku ajarkan, maka aku akan usir dan aku akan mengatakan mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta real, gak bisa dibantah itu. Itu dalil di dalam Al-Quran, dalil di dalam kitabnya saudara kita sendiri. Gak ada yang bisa membantah itu. Bahkan sesederhana itu seorang apologet Islam menjatuhkan kemudian meruntuhkan apa yang mereka perjuangkan selama 2000 tahun. Hanya dengan memberikan dalil Yohanes 17 nomor 3. Seluruh dunia mengkerek hanya gara-gara data itu. Mau hidup kekal? Mau. Berdasarkan siapa? Berdasarkan Yesus. Apa hidup kekal itu bisa diperoleh dengan cara apa menurut Yesus? Mengenal dirinya Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Oke, sesederhana itu? Ya. Tapi ada implementasi yang harus dijabarkan dalam kehidupan sebagai rutinitas keagamaan. Apa itu? Percaya Yesus? Ya, lakukan kehendak Tuhannya. Percaya Yesus, lakukan perintah Yesusnya. Percaya Yesus, ikuti pula keagamaannya. Lulus, Anda akan memperoleh hidup kekal di dalam surga. Jangan cuma mulut, kami ini adalah anak Tuhan, bukan lagi anak Yesus. Kami ini adalah orang-orang yang janjikan keselamatan. Dan dialah jalan, dialah keselamatan kemenangan sampai ke surga. Prat. Teori basi. Tak ada itu. Gak ada cerita-cerita itu. Gak ada. Data lengkap, akurat. Di Bible sendiri gak dipercaya. Rugi hidup. Ngapain hidup? Gaya-gayaan. Wah, pakai jas. Pakai dasi. Saudara-saudara, hari ini mari kita berdoa demi untuk memuliakan Tuhan. Prat. Nenekmu kiper. Gak ada yang kayak gitu, gak ada yang kayak gitu. Yang diajarkan itu basuh tangan, basuh wajah, basuh kaki, masuk ke bait suci, ke sinagoge, sujud, beribadah, hanya menghamba kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang betul. Sederhana, malah pula dirubah pula tuh. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Siapa bilang roh itu bukan makhluk? Roh itu serupa dengan iblis. Roh itu serupa dengan jin. Roh itu serupa dengan hantu. Sedangkan kitabnya orang Yahudi menerangkan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Datang situ menyembah roh. Ya deritamu lah itu ya kan ya. Ada apa ini? Maka benarlah Al-Quran. Wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Ini Dinda contoh-contoh untuk ceramah. Contoh. Masya Allah. Contohnya aja udah begini hebatnya, apalagi nanti realnya. Contoh untuk menunggu Oten naik sini. Contoh, tapi ternyata nggak naik-naik. Itu apa ceritanya? Jupri itu udah dijambak tuh, belum naik-naik, cuman berani typing aja udah trauma kayaknya dia ngelawan gitu. Ensel lutut udah goyang. Ya, apa konsep yang terjadi di dalam Kristen sebenarnya itu sama yang dilakukan oleh Muslim ya.
Pertama adalah syahadat. Gimana? Saya bilang konsep yang ada di dalam kitabnya orang-orang Yahudi sebenarnya sama dengan Islam, kan? Iya, sama. Contoh pertama kan harus syahadat karena yang 17 ayat 3 kan. Kemudian yang kedua adalah melakukan sholat. Iya. Sholat, kemudian puasa, zakat. Itu ada semua kan? Ya. Betul. Sholatnya ada. Nah, inilah barangkali rekan-rekan Kristen itu ya mungkin karena makanya saya biasa bilang bahwa sebenarnya kenapa sih orang-orang Kristen itu saudara-saudara kita kalau berbicara tentang kitab atau Bible itu kayaknya bahasa Indonesianya bukan lagi 3, bukan lagi 1, tapi minus 1 kayaknya. Ya. Kan seperti yang saya selalu katakan bahwa dari sini ya, bahwa bagi saya yang bisa menentukan satu kitab itu cuma satu ayat di dalam Bible, Yohanes 17 ayat 3. Itu. Iya. Itu semua kalau menurut saya. Iya, emang. Sudah syahadat. Iya. Itu gak Gurna? Betul. Iya. Menyimpang terlalu jauh kan? Makanya semalam saudara Christian itu langsung oleng. Oleng dia. Makanya tinggal typing di bawah aja, dia sudah nggak sanggup lagi diskusi. Nggak sanggup lagi dia. Cuman itu perlawanan terakhirnya. Perlawanan terakhirnya dia lupa kalau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli kitab kala itu membuat makar terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel yang kita sebutkan dengan nama Nabi Isa alaihissalam. Makanya Al-Quran menegur. Apa kata Quran kepada mereka yang kemudian melantik sosok Nabi ini menjadi Tuhan? Ya ahlal kitab, itu ditegur. Jadi jangan sakit hati. Anda pengikut yang mengaku ahli kitab bla 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 bla. Jangan sakit hati. Kenapa? Kami dituntun oleh Al-Quran kami untuk melakukan suatu penyampaian pesan ke alam semesta ini. Bahwasanya seruan Al-Quran, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wa la takulu Allah illal haqqa. Wahai ahli kitab, mari makote mako kana-kana yang tidak sesuai dengan apa yang betul. Jangan kau melampaui batas, koclo. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Wahai ahli kitab, janganlah kau melampaui batas dalam urusan agamamu. Janganlah kau mengatakan terhadap pencipta langit dan bumi kecuali hal yang betul. Sungguh manusia yang kau anggap Tuhan itu hanyalah utusan Tuhan yang diadakan dengan firman-Nya yang disampaikan melalui ibunya Maryam. Dan kemudian ruh dari Tuhannya. Maka berimanlah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan juga utusan-utusannya. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu ada 3 pribadi. Berhenti dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu Maha Esa, hanya satu. Maha suci Tuhan yang menciptakan dari apa yang kemudian Maha sucilah Allah ayyakuna lahu walada. Subhanahu ayyakuna lahu walada. Maha suci Allah dari memiliki atau mempunyai anak. Itu kata Quran. Subhanahu ayyakuna lahu walada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah kemudian Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi wakila. Ini teguran, datang-datang kalian beritakanlah kepada seluruh makhluk. Jadi kami orangnya semuanya menjadi pengikutku. Prat.
Orang Yahudi aja ditegur sama Tuhanku, ente datang mau memurtadkan orang. Orang Yahudi ditegur. Datang-datang kalian hanya modal roti maros, mau memurtadkan orang. Orang Yahudi aja ditegur. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'alallah illal haqqa. Coba kalau kita minta pertanggungjawaban orang-orang Kristen ini. Adakah pencipta langit dan bumi mengatakan bahwa aku akan membentuk diriku menjadi manusia daging? Ada enggak? Makanya Al-Quran mengatakan, wala taqulu 'alallah illal haqqa. Jangan kau pitik anak-anai. Jangan asal congor. Oh, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu sesuai yang dia ucapkan, sesuai yang difirmankan. Jangan kau congor. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia firmankan. Jangan. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Jadi jangan kau mengatakan yang dibentuk menjadi daging itu adalah Tuhan. Kampret. La taqulu, jangan kau berkata Allah terhadap Allah, tentang Allah, illa kecuali hak, kecuali yang benar, kecuali yang benar. Jangan kau berkata seenak perutmu. Habis itu kau datang di Indonesia ini mau mengajarkan juga orang bahlul seperti kalian bahlul. Jangan. Ketika diajarkan kebenaran, Anda oleng, pusing, hanya bisa typing di bawah. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Adakah Tuhannya orang Yahudi mengatakan aku akan menjadi manusia dan mati kemudian pada hari ketiga aku bangkit? Ada enggak? Terlalu rakus kalian itu. Tuhan itu cukup satu. Dan Tuhan itu meliputi segala sesuatunya ini. Cukup Anda menyadari, oh ini ada alam semesta, oh ini tubuh saya. Itu sudah Anda harusnya sudah mendeteksi Tuhan itu ada. Ngapain turun ke bumi? Kau hinakan Tuhan itu dengan pola yang seperti itu. Iya, kalau cuman kamu yang mengimaninya tanpa kau ajarkan kepada kami, tidak masalah. Ini masalahnya kau harus menjadikan kami juga sebagai murid makhluk yang keluar dari tanah tersebut. Sudah begitu, kau ambil istilah-istilah Al-Quran, bahkan nama Tuhan kami kau catut, kau masukkan ke dalam kitabmu dan kau hinakan di situ. Sadarlah teman, Yahudi aja ditegur sama Al-Quran. Datang ente kemudian mau menyusup masuk pura-pura jadi Islam, pura-pura mantan ulama, kiainya pret. Sekali lagi Bang Suma, pret. Orang Yahudi aja ahli kitab dilarang, apalagi kalian bahlul kitab. Yang ahli aja dilarang, apalagi si bahlul. Begitu. Jadi kalau kami berbicara tentang agama kami dan kemudian terkait dengan kalian, jangan salahkan Al-Quran yang menceritakan itu. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Tapi Bang Suma selalu mengatakan orang-orang ini bukan ahli kitab, tapi bahlul kitab. Ya memang bukan. Yang disebut ahli kitab itu adalah pemilik. Ahli itu pewaris. Ahli itu pewaris. Pewaris kitab. Siapa yang mewarisi kitabnya Yahudi? Baca Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Taurat yang diberikan kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu haknya Bani Yakub. Mereka yang ahli waris dari kitab Torah itu. Kalian bahlul kitab, bukan ahli kitab. Jangan kau tersinggung, itu fakta, itu real. Jadi ketika Al-Quran mengatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai orang-orang Yahudi, jangan kau berlebihan terhadap agamamu, di dalam agamamu, di dalam konsep agamamu. Jangan kau lebay. Masya Allah, Gurunda. Silakan. Baik, izin menyapa dulu, Gurunda. Ini Bang Tigor, monitor dari sekte mana? Cek, halo. Bang Tigor. Bang tidur. Tidur ya? Bang tidur. Waduh. Wah, setelah saya pakai headset ternyata benar.
Jangan dibawain lagi aja. Nggak kedengeran. Oke, Masya Allah Gurunda pemaparannya. Itu tadi Pak Zupri itu udah nggak punya pertahanan lagi kecuali cuma typing. Di jamak pun nggak mau naik. Ya tadi teman-teman Oten yang mau belajar, yang lagi terguncang imannya, apalagi di tengah perseteruan yang lagi panas sekarang ini, silahkan belajar dengan baik kepada guru kami. Pembahasan secara objektif berdasarkan data ya, bukan berdasarkan doktrin. Tapi ini menarik Gurunda ya, sambil menyambung. Teringat ayat Al-Quran ini kan peristiwa fenomena yang belakangan ini lagi panas-panasnya. Bahkan saya simak pendeta-pendeta pun mulai pada turun tangan. Mel Atop mulai merespon, MYM merespon, dan beberapa katanya dari cuman saya teringat di dalam Al-Quran beberapa ayat. Pertama adalah di Al-Ma'idah, ada juga di An-Nisa tentunya yang sering kita bahas. Berikut juga tentang bagaimana pengabaran kedatangan Nabi Isa kedua kali di surah Az-Zukhruf. Nah, dalam ayat itu kan dikatakan bahwa kedatangan Nabi Isa itu tanda dekatnya hari kiamat. Sehingga apa pesan di situ ayat sebelumnya? Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum adu mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah ini kan berarti ada peran setan, peran iblis yang memalingkan manusia dari jalan yang benar, agar manusia tersesat. Bahkan di ayat lain dijelaskan, lalu nanti perbuatan setan itu akan memandang indah, setiap perbuatannya dipandang indah, padahal itu ada sebuah keburukan. Yang menarik adalah akan terjadi nanti perselisihan di antara mereka. Al-Quran menyebutkan fakhtalafal azabu mim bainihim. Kedatangan Nabi Isa, bahkan menjelang sebelum kedatangan Nabi Isa, Al-Quran mengabarkan pun sekarang sudah terjadi perselisihan yang begitu dahsyat saat ini. Luar biasa akibat materi dari Gurunda, pemaparan tentang karya siapa penyaliban terhadap Yesus ini. Ini makin panas pembahasannya. Oke, teman-teman Kristen silakan yang mau berdiskusi, request, naik. Termasuk tadi si Chris itu sebenarnya ya memang dia banyak belajar tapi belum ada perubahan, tapi itu mungkin entahlah ya. Karena tadi juga saya teringat, karena mereka mengimani penyaliban Yesus atau Yesus mati di kayu salib, maka saya teringat perkataan Yesus terakhir kalinya. Ketika dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini Yesus berdoa, ampuni mereka, tentu mereka pelaku penyaliban beserta orang-orang di belakangnya. Pertanyaan saya, apakah doa Yesus ini dikabulkan? Kalau dia jawab dikabulkan, artinya mereka bukan ahli neraka lagi. Yudas diampuni, Yudas masuk surga. Perbuatan-perbuatan jahat mereka itu diampuni semua. Kalau tidak diampuni, ya berarti termasuk iblis di belakangnya. Iya kan? Ya karena diampuni, didoakan oleh Yesus, kan gitu. Kalau tidak diampuni, artinya doa Yesus tidak dikabulkan oleh Bapa. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, kalau mereka tidak tahu, kenapa Yesus nggak kasih tahu kalau itu adalah untuk penebusan dosa? Makin panjang, bingung dia, akhirnya tidak bisa menjawab. Itu Guru dah. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ya, harusnya mereka bersyukur dengan hadirnya umat Islam ini. Mereka mendapatkan pengajaran gratis dari kitab mereka. Seibarat kata, tak ada orang yang mampu melihat kotoran di wajah. Selain daripada orang lain. Orang lainlah yang bisa kemudian menyatakan, di gigimu ada tai cicak, di matamu ada kelereng nempel, bibirmu itu lipstiknya meleleh kemana-mana. Orang lain yang bisa negur. Orang lain yang bisa negur. Saya bilang Gurunda bahwa sebenarnya saudara-saudara kita Kristen yang khususnya kaum awam itu harusnya sebenarnya nggak boleh memusuhi Gurunda dan apologet lain.
Kenapa? Harusnya berterima kasihlah kepada Gurunda, kepada seluruh apologet. Karena apa yang Gurunda buka itu adalah secara komprehensif, itu ada di dalam kitabnya mereka. Yang notabene tidak pernah terbahas satu ayat pun di dalam gereja. Karena kenapa? Kalau itu dibuka di dalam gereja, itu yakin dan percaya gereja akan bubar. Makanya mereka harusnya berterima kasih sebenarnya. Khususnya kaum-kaum awam. Karena itu, apa yang Gurunda ungkapkan itu kan sebenarnya ada di dalam kitab mereka. Dan hal itu yang benar. Justru sebenarnya yang dibuka para pendeta, para bapak-bapak gereja, itu hanya ayat tertentu. Ya kalau boleh kita pinjam istilahnya mereka, ya mencopot-copot ayat aja yang sesuai dan bisa bermanfaat buat pribadi, bukan kepentingan umat. Itu nggak, Gurunda? Iya. Bentar. Lanjut dulu. Ada telepon dari Ustadz kita. Bentar ya. Oh iya. Ini memang menarik sih. Itulah teman-teman saudara-saudaraku Kristen. Gunakanlah akal sehat saudara, gunakan wawasan berpikir saudara, kemudian kaji dengan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Sebenarnya kitab Anda, anak SD pun membaca dia udah tahu, paham. Karena kita sudah diajari dari dasar bahasa Indonesia. Memang ada beberapa ayat, memang harus itu alegori atau perumpamaan dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit ayat juga yang secara jelas itu menerangkan. Contoh yang tadi diangkat oleh Gurunda, Yohanes 17 ayat 3. Itu mau ditafsir apa? Bahasanya sudah seperti itu. Ya kan? Dorang jawab Izin Ganda. Iya, lanjut Ahi. Ya, jadi bilang itu adalah rencana si A, tertumbuk dengan masalah. Bilang itu rencana B, tertumbuk dengan masalah. Bagus itu. Artinya bahwa memang tidak ada cara lain, bahwa memang penyaliban Yesus itu tidak pernah ada. Yang benar Islam. Karena kalau benar itu pasti tidak bisa pentokkan atau tidak pernah ada jalan yang membingungkan gitu. Berarti benar Islam. Bagus. Ini cuma dapat ini aja dari para orang tua ini tadi telepon. Jadi pada akhirnya yang benar itu Al-Quranul Karim 157. Alhamdulillah. Bahwa memang tidak pernah terjadi. Jadi sesuatu hal yang tidak pernah terjadi dipaksakan terjadi, itu menimbulkan kontradiksi. Biarkan saja ini berjalan terus, adikku sayang. Kami di Jakarta bersama saya secara pribadi bersama para tua-tua di sini mendukung. Dengan sendirinya akan nampak bahwa yang mereka imani itu tidak benar. Kenapa? Ya, dibenarkan saling bertabrakan. Ya ini aja terus bagus gitu. Jadi Abang Suma, Allah sayang, Allah berkahi karena membawa satu pemahaman kepada mereka tanpa kita kayak orang Islam itu mengajukan ini loh yang benar, enggak gitu, ya kan? Betul, iya, kan? betul. Jadi adik Abang Zuma ini membawa satu tema lalu menjadi polemik bagi mereka sendiri, sehingga mereka akan melihat kalau ini benar seharusnya tidak polemik dong. Berarti yang benar Islam santai saja. Tuh Yesus tidak pernah disalib. Kita tidak pernah punya masalah dengan penyaliban. Mau iblis kayak, mau bapak kayak, kita nggak pusing karena memang tidak pernah terjadi. Itu bagus. Jadi timbul kesadaran dari mereka sendiri. Jadi kita tidak ini.
salam buat semua. Allah sayang, Allah berkahi. Tema ini bagus dan para tua-tua senang karena Abang Zuma membawa warna kepada saudara Kristian bahwa kita hanya memberikan penerangan minazulumat atilan nur itu nampak. Anda sendiri yang pilih, ya kan? Karena sudah jelas, ya kan? La ikraha fiddin qad tabayyana sungguh qad tabayyana rusdu minal ghoi fa may yakfur bitaquti wa yu'min billah. Orang-orang yang menyembah mengikuti tagut itu udah berbeda dengan para pengikut yang beriman kepada Allah. Allah sayang, Allah berkahi semua di sana. Salam ya. Makasih Afina. Sayang Abang. Masya Allah. Ya. Salam sehat terus. Membuat semua. Baik. Tema ini bagus. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Kanda, tadi maaf tadi langsung saya potong. Beliau lagi nelpon, kasihan beliau lagi di jalan. Soalnya dia setiap nelpon itu selalu di jalan dan ingin pesan dari orang yang di belakang beliau itu tersampaikan gitu ya. Terima kasih banyak. Intinya guru-guru kita mendukung dengan adanya tema ini. Ya, setidaknya bisa membuka mata dunia bahwasanya apa yang dinarasikan Al-Quran, apa yang diwahyukan oleh Allah dalam narasi Quran, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 158 itu absolut benar adanya. Mereka berselisih paham, ternyata Al-Quran sudah menarasikan lebih awal. Masya Allah. Ini yang perlu kemudian kita gali lagi, kita teruskan kemudian untuk digaungkan ini. Supaya banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Bayangkan, satu jiwa terselamatkan dari api neraka karena lisan kita, maka itu manfaatnya kepada keturunannya sampai hari kiamat. Kalau dia punya keturunan 1 juta sampai kiamat datang, berarti sama dengan kita sedang menyelamatkan 1 juta manusia. Dari satu orang yang kita sadarkan, dari satu jiwa yang keluar daripada sergapan hal-hal yang buruk tersebut. Saya katakan sergapan karena memang sifat iblis itu adalah menyergap, ya, membisikkan lalu kemudian menyekap orang-orang yang sudah dalam pelukannya untuk sulit menemukan cahaya ilahi. Ini yang terjadi. Kenapa ini bisa kita buktikan? Tertulis hidup kekal itu. Misalnya nih, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal diri Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa yang harus dikenal di situ? Ada 2. Kata mereka ada 1. Yesus di situ mau dikenal sebagai apa? Kata mereka sebagai Tuhan. Nah ini sesederhana itu. Makanya Al-Quran mengatakan farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Pantaslah kemudian ketika nanti manusia dibangkitkan, ada yang kemudian manusia ini menjadi 2 kelompok. Manusia akan menemui pencipta langit dan bumi dalam 2 kelompok besar. 1 kelompok manusia merupakan golongan yang diberi petunjuk di dunia dan menerima petunjuk tersebut. Beribadah kepada penciptanya dengan ikhlas. Inilah yang kemudian mengantarkan 1 kelompok ini kepada kebahagiaan. Dan sebagian kelompok lagi diberi petunjuk, tapi tidak menerima petunjuk itu. Maka sepantasnya mereka menjadi sesat. Karena itu menjadi pilihan jalan yang mereka tempuh. Dan mereka enggan kemudian menggunakan akal sehat. Sebab mereka lebih memilih kepada kenikmatan dunia. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Farikan hada. Sebagian dari mereka kemudian mendapatkan petunjuk. Wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Dan sebagian mereka kemudian pantas untuk menjadi sesat. Apa kaitannya rupanya? Innahum takhasus syaitan sayatin awliya min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Karena mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah ini Al-Quran tidak pernah keliru menceritakan tentang tipikal karakter orang-orang kafir. Sekira begitu, silakan dilanjut. Kandaku, Masya Allah. Sorry tadi.
Dilanjut lagi teman-teman. Ini Bang Handi kalau nggak ada suaranya berarti dia sudah tidur ya. Jangan diganggu ya. Jangan diganggu. Bang Handi, oi. Habis terapi juga tadi dia. Oh gitu. Lanjutkan dah. Peta lembu, saya lagi asik juga mendengarkan tadi. Kebetulan tiba-tiba beliau masuk. Silakan Kanda. Ya, sebelum dilanjut, maaf Pak Peta, ya Ikhwan Billah, jangan lupa tap-tap layarnya ya, host tap layar, share. Ini kenapa dibatasi sebenarnya? Dari tadi itu tumpuk udah banyak, di sini saya lihat udah ada 6 laporan, jadi makanya tidak direkomendasikan ya. Tolong bantu dukungannya dengan tap-tap layar, dikencengin, biar ini mengedukasi. Jadi sebelum dilanjut Pak Peta izin juga sampaikan bahwa benar tadi yang disampaikan oleh guru kami. Kenapa demikian? Karena gini, bisa jadi itu kan teman-teman yang naik itu hanya wasilah saja buat orang-orang yang menyimak untuk mempertanyakan keimanannya. Karena tidak sedikit juga yang kami dapatkan, yang kami lihat di beberapa video yang di-share itu, mereka itu bertanya-tanya kepada pendeta karena kami tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh muslim. Itu saya lihat beberapa video seperti itu. Artinya apa? Selama ini tidak diajarkan. Oleh mereka disembunyikan pengajaran-pengajaran yang lebih jauh, yang hanya mengandalkan doktrin saja. Itu pertama. Kedua, kenapa ini perlu diperkuat materi-materi seperti ini, juga benteng akidah di dalam saudara-saudara kita. Oke? Biasakan saudara kita mengetahui tentang materi ini, karena ingat, layati zaman ila ma'badahu syarrun. Tidak akan ada satu kurun datang waktu kecuali tidak lebih baik daripada sebelumnya. Artinya makin buruk. Nah, bagaimana kalau sekarang kita tidak biasakan kenalkan benteng akidah kepada saudara kita, entah kita tidak tahu nanti generasi kita, maka kita jaga generasi kita yang akan datang dengan membimbing tentang akidah, tentang pengetahuan dan pendangkalan akidah dan bahayanya pemurtadan. Saudara-saudara kita itu diingatkan dari sekarang. Itulah tujuan kita di sini, Ikhwan Billah semuanya ya. Ya silakan Pak Peta Lempuh, tadi apa yang mau disampaikan? Ya, seperti yang tadi saya sambung tadi, bahwa benar tadi yang apa yang dikatakan Pak Ketua, bahwa apa yang dipaparkan oleh Gurunda dan apologet muslim semua ini adalah semuanya barang-barang yang dibungkus rapi oleh para pendeta dan para pastor. Karena kalau dibongkar ini, ya mohon maaf, barangkali akan berkurang, bahkan mungkin akan tidak ada lagi yang namanya kekristenan. Karena kenapa? Yang dibongkar di gereja-gereja itu adalah ayat-ayat yang semaunya saja. Dan sudah banyak fakta-fakta yang kita lihat, kejadian-kejadian yang kita lihat. Banyak pertanyaan-pertanyaan orang-orang Kristen awam kepada para pendetanya mereka. Mereka selalu menjawab, nggak usah kamu tanyakan. Kamu cukup imani saja. Ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena bila mana dibuka, itu akan ketahuan. Akan susah untuk siarkan agamanya mereka. Sementara ayat-ayat yang mereka angkat di gereja itu bukan untuk kepentingan umat. Bukan kepentingan umat, tapi adalah kepentingan individualis. Kepentingan para pendeta. Ya mohon maaf barangkali yang namanya ada yang namanya perpuluhan dan sebagainya. Jadi bukan untuk menyadarkan umat, bukan untuk membawa umat itu kepada jalan yang benar, tetapi adalah ekonomi. Jadi dengan kehadirannya para apologet kita ini, itu sangat bermanfaat. Baik kami orang-orang muslim sendiri, yang lebih bisa hakul yakin dan meyakinkan ke akidah kami tentang benarnya itu Islam, benarnya Al-Quran, benarnya Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, memberikan syiar seperti yang tadi yang Ustaz Kainama katakan, kita hanya menyuruh memilih. Dibaratkan Gurunda ini dan para apologet itu meramu ini sebuah makanan, kemudian untuk disajikan ada makanan, mungkin kalau dari Makassar coto, ada rendang dari Padang, ada gado-gado dari, ya silakan kamu pilih yang kamu mau makan mana. Kamu yang menentukan nasibmu. Jadi mudah-mudahanlah dengan adanya begini,
Makanya Gurunda, Pak Ketua, API ini betul-betul ayo kita solidkan, ayo kita bersatu. Perjalanan kita masih panjang ke depan untuk menyadarkan para umat-umat, para saudara-saudara kita yang barangkali selama ini orang Islam, karena banyak juga orang Islam yang selama ini tidak mengerti, memahami. Dengan adanya kita semua ini, mereka tersadar kembali, ya, untuk kembali kepada jalan yang benar, dan bahkan mereka ikut banyak membantu. Kelihatan kemarin waktu kami melaksanakan milad yang kedua, saya melihat berbagai macam latar belakang orang yang datang. Mereka mulai menyadari bahwa pentingnya kita bersatu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya PPI ini kita berjuang sedikit demi sedikit, ya, setapak demi setapak, dikit demi bukit hanya jadi bukit. Kita akan menjadi sebuah penyampai firman, ya, kepada mereka yang belum mengetahui. Mudah-mudahan ini menjadi barakah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah Pak Peta Lempu, mantap. Ya, untuk teman-teman Kristen silahkan yang mau belajar, mau berdiskusi, atau ya jangan debat lah ya, udah jam segini. Tapi kalau mau nggak apa-apa, silahkan naik. Karena di sini kita mengedukasi tujuannya. Atau tadi ada beberapa dari teman-teman Kristen dari kelas jemaat yang selama ini ternyata sangat awam dengan Bible-nya. Bolehlah kita bahas, kita kupas di sini bersama dengan guru-guru kami, oke? Live ini memang ada pembatasan sehingga tidak bisa di-share ulang teman-teman. Penonton pun dibatasi nih, nggak bisa di atas 2000 kayaknya. Semoga pembatasan segera berakhir. Ya teman-teman silahkan naik yang dari pihak Kristen ya untuk berdiskusi. Menarik, tema ini menarik dan memang ini semakin membuktikan kebenaran, satu kebenaran Islam. Ya, kebenaran Islam. Bayangkan di dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan. Memang terutama di An-Nisa 157 itu ya, 157, 158. Di dalam Islam itu clear. Selesai urusannya. Bahkan mereka bertanya, sering menanyakan, siapakah orang yang diserupakan itu? Kenapa Tuhanmu tidak menyebutkan? Bahkan kalimatnya mereka katakan, Allahmu tidak tahu, Tuhanmu tidak tahu, kan gitu. Itu mereka katakan. Padahal itu kan sebenarnya sebuah hukuman dari Allah. Itu sebuah hukuman. Jadi kalau dalam Islam itu tentang peristiwa penyaliban, kan mereka itu melakukan makar. Melakukan tipu muslihat bagaimana caranya agar Nabi Isa ini ditangkap, dibunuh dan disalibkan. Allah balas makar mereka. Makar mereka yang didukung oleh iblis, Allah balas makar mereka tentu sesuatu yang berbeda, berlawanan. Mereka menginginkan Nabi Isa dibunuh dan disalib, maka Allah balas mereka itu dengan cara diselamatkan. Tidak seirama, tidak seiring, tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh si iblis. Allah balas makar mereka, karena Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, kan gitu. Pembalas makar mereka. Nah itu jelas perbedaannya antara kehendak Allah yang Allah kehendaki terhadap utusannya yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Allah selamatkan. Nah tapi untuk teman-teman Kristen ketika ini dibahas, masuk ke rencana siapa ini penyaliban? Dia katakan ya itu memang kehendak Tuhan. Apakah iblis itu berbeda dengan kehendak Tuhan? Ternyata sama. Karena iblis pun menginginkan Yesus mati di kayu salib. Kan gitu, jadi dia bingung. Nah, kalau gitu sejalan, seirama. Dan tadi pertanyaan pamungkas adalah, di akhirnya karena teman-teman Kristen mengimani bahwa Yesus itu mati di kayu salib, Yesus ketika disalib, akhir kalimatnya di dalam Lukas dikatakan, ampuni mereka. Nah ini juga jadi pertanyaan besar. Ampuni mereka karena mereka tidak mengetahuinya. Siapa salah satunya? Adalah muridnya yang bernama Yudas, yang mengkhianati Yesus karena dibisiki oleh iblis. Berarti Yudas termasuk yang didoakan. Pertanyaannya, apakah dosa Yudas diampuni karena didoakan oleh Yesus? Seandainya diampuni, ya berarti benar Yudas termasuk yang berjasa, Yudas selamat. Dan bukan cuma Yudas, tetapi yang di belakang Yudas yang membisiki Yudas terdoakan juga oleh Yesus.
Kalau tidak diampuni, berarti doa Yesus tidak dikabulkan. Nah, bingunglah di situ untuk teman-teman Kristen. Karena konsep yang terlanjur dibuat sehingga terjadilah kebingungan. Bahkan tadi siapalah, lupa aku, Anthony Lee ya. Itu makin kacau tuh narasinya. Nggak sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang dia sampaikan itu melawan apa yang tertulis. Dia katakan kita mencocokkan, padahal itu kitabnya sendiri yang mencocokkan arahnya ke sana. Tapi ya begitulah teman-teman, memang mereka itu wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Orang-orang yang berselisih itu sebenarnya mereka berada di dalam keraguan-raguan. Mereka itu ragu-ragu, sebenarnya tidak yakin tentang siapa yang disalib. Ketika dituliskan yang disalib itu adalah Nabi Isa, maka itu terjadilah kontradiksi, terjadilah perselisihan, terjadilah perbedaan, dan terbukti sekarang. Terbukti nih sekarang, yang lagi panas-panasnya tema yang lagi diangkat, kirain tuh makin meredup, makin kesini. Ya, kirain makin kesini tuh meredup, ternyata makin kesini tuh makin panas. Bukan hanya antar apologet saja, apologet Kristen yang berseteru, yang berbeda pendapat. Bahkan sampai pendeta-pendeta pun pada turun tangan. Tahu sendiri, saya lihat si Rudy Yohanes sang debater begitu kerasnya menyerang si Kudis, begitu kerasnya si Bom Bom menyerang si Kudis. Nah, belum lagi saya lihat statement dari MYM, statement dari Mel Aktop pendeta dan lain sebagainya, itu makin kuat serangannya. Dan di situ perbedaannya sangat jelas dan perseteruannya sangat jelas. Itulah Al-Quran menyebutkan mereka berselisih, mereka sampai bermusuhan ila yaumil qiyamah. Yang mereka tunggu itu tiada lain, hanya menunggu datangnya hari kiamat, dan mereka kaget kiamat itu nanti akan terjadi. Masya Allah, Al-Quran Maha benar Allah. Oke, silakan lanjutkan Pak Peta sambil kita tunggu. Teman-teman Kristen yang penasaran, yang mau bertanya, silakan naik. Ini ada yang request, saya coba naikkan dulu satu persatu. Lagian Oten juga ngapain sih main lumbak-lumbakin sampai saya kena pembatasan terus ini. Setiap 10 menit pembatasan. Aduh ya Allah. Kasihan ya sebenarnya teman-teman, mereka itu kasihan loh. Ini Bang Andi ngacir ya? Begitu. Jatuh kayaknya dia ini kepental. Oh. Tidur. Tertidur kayaknya dia. Ya, teman-teman Kristen kalau penasaran silahkan bertanya ke Muslim. Baik tentang ajaran Islam juga boleh, silahkan. Berkaitan dengan peristiwa penyaliban ini. Karena di sini yang konsisten memuliakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah umat Islam. Umat Islam. Serius, umat Islam ketika selamat dari penyaliban mengabarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam selamat dari penyaliban, lalu diangkat ke langit, itu menunjukkan memuliakan Nabi Isa. Makanya tadi saya bertanya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia serahkan urusannya kepada Sang Pencipta. Itu menunjukkan kesolehan seorang hamba. Jadi seorang hamba itu ketika akan menghadapi ujian, maka dia serahkan kepada Tuhan. Keputusannya ikhlas. Apa yang ditentukan oleh Tuhan, sang hamba itu ikhlas menerima keputusan itu. Nah, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, datang malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Malaikat ini tentu utusan Tuhan sebagai bentuk bagian dari apa? Doa dia yang didengar oleh Tuhan. Toh memang dia kan berdoa. Doanya didengarkan oleh Tuhan. Nah, ketika malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus, apa maksud dan tujuannya? Kekuatan yang diberikan oleh malaikat itu, apakah maksudnya dia mau menyelamatkan Yesus, atau justru mau memberikan kekuatan agar Yesus semakin kuat tabah menghadapi penyaliban? Nah, kita lihat kepada sebuah nubuatan, sebuah ayat yang tertulis dalam kitab mereka. Nah, Tuhannya, Sang Bapa Elohim akan mengutus malaikatnya agar menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk oleh batu. Jadi malaikat Tuhan datang ketika Yesus berdoa, itu kan tujuannya untuk menyelamatkannya sebenarnya.
Kalau dipaksakan memberikan kekuatan agar Yesus tabah, disalib, dikuatkan, itu kan gak nyambung. Berarti malaikat Tuhan itu datang menggenapi, memudahkan rencana si iblis yang menginginkan Yesus mati di kayu salib. Ini makin gak nyambung jadinya. Makin bingung lagi teman-teman dari Kristen. Begitu tadi Pak Peta ceritanya yang tadi. Ini Kang Dewa juga masih monitor nggak nih Kang Dewa? Oh, udah tidur ya? Ini mah suara B2. Baik. Ya silakan Iwan Pila yang mau diskusi, yang mau bertanya mengenai soal Islam. Kalau benar punya kepintaran, tunjukkan kepintarannya. Kalau benar punya ilmu, tunjukkan keilmuannya. Kalau benar punya kemaluan, silakan tunjukkan kemaluannya di sini. Ayo kita diskusi, kita mencari yang namanya kebenaran di sini. Ya, jangan memiliki yang namanya sifat sombong karena kita terbuat dari tanah. Kita tidak pernah merasa kalau kita itu terbuat dari langit. Seseorang itu akan sadar dalam dua hal. Yang pertama, dia diubah oleh suatu nasihat atau diubah oleh suatu kejadian. Ketika kata-kata tidak bisa lagi menyadarkan diri kita, musibah yang akhirnya nanti akan menyadarkan kita. Jika itu tidak juga membuat kita sadar, maka kematianlah yang akan menghentikan keras kepala kita. Setelah itu tidak ada kata maaf, yang ada adalah kata penyesalan. Justru dalam diskusi ini itu mestinya sudah bisa membedakan ya, mana yang benar, mana yang salah. Bukankah kita lebih baik mengakui bahwa kita itu berjalan melewati pintu yang salah daripada menghabiskan kehidupan di ruangan yang salah, ya. Jangan berharap memetik bunga yang wangi jika yang kau tanam adalah bunga bangkai. Jangan berharap yang namanya surga ternyata tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala.